Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Narsi dari jurusan Tarbiyah di Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya ingin menjelaskan rangkuman saya dari buku kelas 10 SMA. Baik, langsung saja kita akan ke layar. Untuk di halaman pertama ada judul, penulis, dan penerbit. Judulnya Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA kelas 10. Dan untuk penulisnya dibuat oleh Ahmad Taufik dan Nurwastuti. Penerbitnya di Pusat Kurikulum dan Perbukuan di Jakarta Pusat di tahun 2021. Di slide selanjutnya terdapat judul di bab 1, yaitu meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Di dalam bab 1 ini kita dapat mengetahui bahwa etos kerja atau disebut juga motivasi dalam bekerja itu tuh bukan hanya sekedar kebutuhan duniawi saja, tapi di dalam Islam dilandasi oleh semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk di slide selanjutnya terdapat bab kedua yang berjudul memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dan dengan syu'abul iman, atau bisa juga disebut cabang iman. Dan di bab kedua ini terdapat pengertian-pengertian iman seperti iman secara bahasa Arab, iman secara istilah, dan juga ada selain yang disebutkan dalam Al-Quran, iman juga turut dijelaskan melalui berbagai hadis. Menurut salah satu hadisnya, iman adalah tambahan hati yang dilakukan serta diucapkan sehingga menjadi satu kesatuan. Lalu di bab selanjutnya terdapat judul di bab ketiga, yaitu menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Di dalam bab ketiga ini terdapat pengertian dari riya, sum'ah, takabur, dan juga hasad, yaitu perbuatan tercela yang mana hanya ingin menampakkan diri untuk berbuat baik terhadap sesama, tetapi hanya saat dilihat orang lain saja, sehingga Allah telah memperingatkan terkait perbuatan riya dan sum'ah ini di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 246, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hilangkan pahala sedekahmu dengan membicarakannya dan menyakiti hati yang kau beri, layaknya orang yang menginfakkan hartanya sebab riya kepada manusia. Dan di slide selanjutnya terdapat judul dari bab keempat, yaitu asuransi bank koperasi syariah untuk perekonomian umat dan bisnis yang maslahah. Di dalam bab keempat ini terdapat pengertian dari maslahah dan juga diberitahu kalau di dalam Islam dalam jual beli dilarang untuk melakukan kecurangan dalam bermain tinggi rendahnya timbangan. Dan di slide selanjutnya terdapat dari judul bab kelima, yaitu meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Di bab 5 ini menjelaskan bahwa perkembangan peradaban Islam di Indonesia merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala dan membiasakan kesederhanaan dan kesungguhan mencari ilmu sebagai cerminan meneladani peran tokoh ulama penyebar Islam di Indonesia. Dan ada juga sikap dan cara kita menghargai atau meneladani ulama-ulama para pendahulu kita, yaitu tidak malas dan giat belajar, selalu mengajarkan sikap bijaksana, dan yang terakhir mengajarkan musyawarah dalam mencapai suatu keputusan. Dan di slide selanjutnya terdapat judul dari bab ke-6, yaitu menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Di dalam bab ke-6 ini terdapat pengertian dari pergaulan bebas, yaitu sebuah tindakan yang dapat merusak akhlak pada diri seseorang. Alasan dilarangnya pergaulan bebas adalah karena secara etika sudah melanggar hukum yang berlaku serta yang nantinya berujung pada penjara, serta masa depan kita yang suram. Jadi, pergaulan bebas dan zina merupakan larangan agama agar dapat membiasakan sikap peserta didik untuk menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Untuk slide selanjutnya terdapat judul dari bab ke-7, yaitu hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf, raja, dan tawakal kepadanya. Di dalam bab ke-7 ini terdapat orang yang sungguh cinta pada Allah akan bersegera dalam melakukan kebaikan, tidak menunda-nunda, apalagi menangguhkan perbuatan baik. Mencintai Allah Subhanahu wa taala itu wajib hukumnya bagi setiap muslim,
berdosa jika tidak dilakukan. Lalu di slide selanjutnya ada judul dari bab ke-8, yaitu menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup lebih nyaman dan berkah. Di bab ke-8 ini terdapat manfaat menghindari sikap temperamental atau yang disebut godob. Godob merupakan lawan kata dari kata ridho, yang artinya murah hati. Karena sifat marah dapat membakar jiwa dan menghanguskan akal seseorang, yang artinya akal seseorang tidak berfungsi normal ketika ia memiliki sifat pemarah. Oleh sebab itu, sifat pemarah dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Di slide selanjutnya terdapat judul dari bab 9, yaitu menerapkan al-kulliyatu al-khamsah dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam bab ke-9 ini terdapat istilah usul fikih. Kata al-kulliyatu al-khamsah sering disebut dengan maqasid al-khamsah atau 5 tujuan, dan al-daruriyat al-khamsah atau 5 kepentingan yang fatal. Maka dapat disimpulkan bahwa al-kulliyatu al-khamsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan, al-maslahat, dan apabila hal ini tidak ada, maka akan muncul kerusakan. Lalu di slide selanjutnya terdapat judul dari bab ke-10, yaitu peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia, metode dakwah Islam oleh Wali Songo di Tanah Jawa. Di dalam bab 1 terdapat metode mereka melakukan pendekatan pada masyarakat secara langsung dan melalui alkulturasi budaya Islam serta budaya lokal. Penyebaran Islam di Jawa melalui beberapa saluran islamisasi, yaitu perdagangan, pernikahan, tasawuf, kesenian, dan pendidikan. Untuk di slide berikutnya terdapat kesimpulan dan kelebihan dari buku ini. Untuk kelebihannya, di dalam buku ini sangat menarik dan tersusun secara rinci materi setiap perbabnya, jadi memudahkan untuk para murid memahaminya secara bertahap dan juga memudahkan guru untuk meneranginya. Dan untuk kesimpulannya, buku ini menjelaskan banyak sekali kisah-kisah yang sama sekali banyak manfaat di kehidupan sehari-hari dan berguna di lingkungan masyarakat. Baik, sekian terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.